Shalom, selamat hari Minggu Jemaat Pasir Koja, baik pusat maupun cabang-cabang yang ada di rumah. Selamat datang juga untuk jemaat yang baru bergabung di ibadah online ini. Kiranya kasih dan perlindungan Tuhan Yesus Kristus selalu menyertai kita semua. Kembali kita mengikuti ibadah online pada hari ini. Bagi saudara yang membutuhkan informasi dan kegiatan gereja kita, bisa membuka website atau Instagram yang tertera di layar di bawah ini. Juga bagi Anda yang memerlukan konsultasi kesehatan, pangan, konseling, bisa menghubungi hotline berikut ini. Sebelum kita menaikkan pujian dan penyembahan, mari siapkan hati kita dan berdoa terlebih dahulu. Mari kita berdoa bersama-sama. Tuhan Yesus yang baik, kami datang kepada Engkau pada pagi hari ini. Tuhan, betapa Engkau luar biasa dalam kehidupan kami. Bagi setiap jemaat yang mengikuti ibadah online pagi hari ini, kami menyerahkan ibadah ke dalam tangan Tuhan. Engkau yang mengurapi setiap hamba-hambamu yang melayani, mulai pada WL, singer, pemain musik, pemimpin pujian, bahkan firman Tuhan, bahkan seluruh anak-anakmu yang melayani pagi ini. Engkau memberikan kekuatan dan urapan yang luar biasa. Tuhan, kami percaya ibadah pada pagi ini ada sesuatu yang luar biasa. Tuhan, Kau akan curahkan Roh Kudus-Mu, sukacita, damai, sejahtera. Terima kasih Bapa. Kami akan memulai ibadah ini hanya di dalam nama Yesus Kristus, Tuhan kami yang hidup dan ajaib. Haleluya. Amin. Shalom Bapak Ibu Saudara yang terkasih dalam Tuhan. Saya undang kita semua untuk bangkit berdiri. Tiba saatnya kita untuk memuji dan meninggikan Tuhan kita, sebab Dia Allah yang kudus, Dia Allah yang hebat, Dia Allah yang luar biasa, satu-satunya Allah yang layak disembah. Amin. Amin.
Engkau baik Tuhan. Sungguh kami mengucap syukur Tuhan, karena kami mempunyai Allah yang sangat luar biasa Tuhan. Engkau sungguh baik dalam kehidupan kami Tuhan. Sebab itu Tuhan, kami dan seisi rumah kami Tuhan, kami mau terus memuji dan menyembah Engkau Tuhan. Biar nama-Mu yang dipermuliakan, nama-Mu yang ditinggikan sepanjang hidup kami Tuhan. Terima kasih Tuhan. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Yesus, Kau sungguh baik. Yesus, nama-Mu indah. Yesus, ku cinta Kau selalu, ku tinggikan, ku agungkan selamanya. Ku mau memuji-Mu, ku selalu puji-Mu. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Terima kasih
Terimalah pujian setiap anak-anak-Mu Tuhan. Kami hanya mau menyembah dan meninggikan Engkau Tuhan. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Amin Tuhan. Ku selalu puji, amin Yesus. Ku mau menyembah-Mu, ku selalu sembah-Mu. Kau yang layak terima semua pujian, kemuliaan hanya bagi Tuhan. Segala kemuliaan bagi-Mu, segala hormat, kemuliaan hanya bagi-Mu Tuhan. Kami mau tinggikan Engkau. Terima kasih. Mari saudara-saudara, angkat suaramu, puji Dia, tinggikan Dia, sebab Dia satu-satunya Allah yang layak disembah, satu-satunya Allah yang layak dipuji. Terima kasih Tuhan. Oh, Sikiaralabo, Hiaralabo, Sikiaralabo. Engkau layak disembah, Kau satu-satunya Allah dalam hidup kami Tuhan. Terima kasih, inilah persembahan kami Tuhan. Ya Tuhan, hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu. Kami bawa hidup kami Tuhan. Amin. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Kami bawa hati kami Tuhan. Amin. Hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembah-Mu, Yesus. Jiwaku teramin Tuhan hadirat-Mu, hatiku aman bersama-Mu, hatiku aman dalam kasih-Mu. Jiwaku tenang, oh, jiwaku tenang di hadirat. Amin Tuhan. Katakan, hati kami aman bersama-Mu Tuhan. Amin.
Selamanya ku menyembahmu, ku membawa hidupku. Inilah persembahanku untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Kami mau membawa hati kami, Tuhan. Amin. Hatiku hanya Engkau di hidupku, Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu. Amin. Ini hidup kami, Tuhan. Kami mau persembahkan semuanya bagi-Mu, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Untuk Yesusku yang terindah. Selamanya ku menyembahmu, Yesus. Terima kasih, Tuhan. Ini kami, Tuhan. Terima kasih, Tuhan. Terima kasih, Yesus. Amin, Tuhan. Beri kemuliaan buat Tuhan kita. Amin. Shalom, Jemaat Gereja Bethel Indonesia, Pasir Koja, dan cabang-cabang yang ada di sekitar kota Bandung. Memasuki bulan yang ke-6, bulan Juni tahun 2021. Tema Gereja Bethel Indonesia Pasir Koja adalah tentang keluarga. Hal ini sama dengan tema Gereja Bethel Indonesia seluruh dunia. Sepanjang bulan Juni kita membahas tentang keluarga. Sebelum kita mendengarkan firman Tuhan, mari saya mau mengajak kita sekalian untuk mempersiapkan diri. Kita sama-sama berdiri, lalu kita akan berdoa untuk pembacaan firman pada hari ini. Bapa Sorgawi, kami bersyukur untuk minggu pertama di bulan Juni tahun 2021, di mana kami akan membahas tentang keluarga di sepanjang bulan Juni ini. Terima kasih untuk kesempatan yang begitu indah yang Tuhan berikan kepada kami untuk kembali mendengarkan firman-Mu. Kami bersyukur untuk minggu yang pertama ini. Kami akan membahas tentang keluarga adalah panutan hidup beribadah. Di dalam kemuliaan, kuasa dan kasih dari Tuhan Yesus Kristus sendiri, kami bersyukur dan berdoa. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara yang kekasih di dalam nama Tuhan Yesus Kristus, tema kita pada bulan Juni, pada tanggal 6 Juni 2021 adalah keluarga adalah panutan hidup beribadah. Saya mengajak saudara untuk melihat kitab Yosua pasal 24 ayat 14 sampai dengan ayat yang ke-24. Kitab Yosua pasal 24 ayat 14. Oleh sebab itu, takutlah akan Tuhan dan beribadahlah kepadanya dengan tulus ikhlas dan setia. Jauhkanlah Allah yang kepadanya nenek moyangmu telah beribadah di seberang sungai Efrat dan di Mesir, dan beribadahlah kepada Tuhan. Ayat 15. Tetapi jika kamu anggap tidak baik untuk beribadah kepada Tuhan, pilihlah pada hari ini kepada siapa kamu akan beribadah.
Allah yang kepadanya nenek moyangmu beribadah di seberang sungai Efrat, atau Allah orang Amori yang negerinya kamu diami ini? Tetapi aku dan seisi rumahku, kami akan beribadah kepada Tuhan. Ayat 16. Lalu bangsa ini menjawab, jauhlah daripada kami meninggalkan Tuhan untuk beribadah kepada Allah lain. Ayat 17. Sebab Tuhan Allah kita, Dialah yang telah menuntun kita dan nenek moyang kita dan dari tanah Mesir, dari rumah perbudakan, dan yang telah melakukan tanda-tanda mujizat yang besar ini di depan mata kita sendiri, dan yang telah melindungi kita sepanjang jalan yang kita tempuh, dan di antara semua bangsa yang kita lalui. Ayat 18, Tuhan menghalau semua bangsa dan orang Amori, penduduk negeri ini, dari depan kita. Kami pun akan beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah kita. 19. Tetapi Yosua berkata kepada bangsa itu, tidaklah kamu sanggup beribadah kepada Tuhan, sebab Dialah Allah yang kudus, Dialah Allah yang cemburu. Ia tidak akan mengampuni kesalahan dan dosamu. Ayat yang ke-20, apabila kamu meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada Allah asing, maka Ia akan berbalik daripadamu dan melakukan yang tidak baik kepada kamu, serta membinasakan kamu, setelah Ia melakukan yang baik kepada kamu dahulu. Ayat 21. Tetapi bangsa itu berkata kepada Yosua, tidak, hanya kepada Tuhan saja kami akan beribadah. Ayat 22. Kemudian berkatalah Yosua kepada bangsa itu, kamulah saksi terhadap kamu sendiri bahwa kamu telah memilih Tuhan untuk beribadah kepadanya. Jawab mereka, kamilah saksi. Ayat 23. Ia berkata, maka sekarang jauhkanlah Allah asing yang ada di tengah-tengah kamu, dan condongkanlah hatimu kepada Tuhan Allah Israel. Ayat 24, lalu jawab bangsa itu kepada Yosua, kepada Tuhan Allah kita kami akan beribadah, dan firman-Nya akan kami dengarkan. Demikian pembacaan firman pada pagi hari ini. Bapak, Ibu, saudara-saudara yang dikasihi oleh Tuhan Yesus, sebelum Yosua meninggalkan bangsa ini, sebelum Yosua meninggal dunia, Bapak Ibu, pada usia 110 tahun, ada pesan-pesan terakhir yang dia sampaikan kepada bangsa Israel. Terutama pesan-pesannya terhadap keluarga, agar supaya beribadah kepada Tuhan, sama seperti yang diteladankan oleh Yosua. Keluarga Kristen adalah persekutuan hidup antara ayah, ibu, dan anak-anak yang telah percaya dan menerima Yesus Kristus sebagai Tuhan dan Juru Selamat secara pribadi, serta meneladani hidup dan ajaran-ajaran Yesus Kristus dalam kehidupan sehari-hari. Ini yang akan kita coba uraikan dalam waktu yang singkat ini. Nomor 1, Bapak Ibu, pada ayat yang ke-14 dan ayat yang ke-15. Pilihan Yosua ketika dia berkata kepada bangsa ini, pada bangsa Israel, menjadi keluarga yang beribadah dan mengasihi Tuhan. Bagaimana caranya? Dengan takut akan Tuhan. Saudara lihat di ayat 14 dan 15. Beribadah dengan tulus, ikhlas, dan setia. Jadi beribadah tidak boleh kita tinggalkan, tidak boleh bolong-bolong. Tidak boleh hari ini saya beribadah, minggu depan saya tidak beribadah, tapi terus konsisten untuk beribadah. Menjadi keluarga yang mengasihi Tuhan lebih dari apapun juga. Seperti yang tertulis di dalam Matius 22 ayat 37 sampai 40. Hukum kasih di sana. Kasihilah Tuhan Allahmu dengan segenap hatimu, dengan segenap jiwamu, dengan segenap akal budimu, dengan segenap kekuatanmu. Dan kasihlah sesamamu manusia seperti dirimu sendiri. Inilah kasih yang harusnya kita kembangkan di dalam kehidupan kekristenan kita. Ini poin yang pertama. Bahkan di dalam 1 Timotius 4 ayat 8 menjelaskan, latihan jasmani terbatas gunanya, tetapi ibadah itu berguna dalam segala hal, karena mengandung janji baik untuk hidup ini maupun untuk hidup yang akan datang.
Bahkan ditekankan dalam Ibrani 10 ayat 25, janganlah kita menjauhkan diri dari pertemuan-pertemuan ibadah kita seperti yang dibiasakan oleh beberapa orang. Dan ini sangat penting Bapak Ibu Saudara sekalian. Ibadah dengan dasar kasih adalah sesuatu yang sangat luar biasa, sangat indah tentunya. Apabila kita beribadah bersama-sama dengan keluarga, ayah, ibu, anak-anak, kalau ada menantu, cucu, dan seluruh keluarga besar kita. Karena Allah menghendaki hal tersebut. Lebih bagus beribadah dibanding sekedar latihan jasmani. Bukan berarti tidak baik berolahraga, tetapi ibadah itu jauh lebih penting. Agar supaya roh kita terus dilatih, terus bertumbuh, terus berkembang. Sehingga nama Tuhan yang dipermuliakan. Poin yang kedua, ayat 16 sampai dengan ayat yang ke-18. Ketika Yosua menawarkan kepada bangsa Israel, maka bangsa Israel berkata dan berkomitmen bahwa mereka akan beribadah kepada Tuhan. Bagaimana pelaksanaan ibadah itu? Mungkin pada zaman ini saudara, yaitu komitmen keluarga untuk bersekutu dan beribadah kepada Tuhan Yesus Kristus. Ya, di mana kita beribadah itu? Tentu di gereja. Ada tempat di mana kita beribadah. GBI Pasir Koja, ada di Pasir Koja nomor 39, ada di Taman Sakura, Taman Mimosa nomor 11, ada di SCC. Ini tempat-tempat ibadah kita. Tapi dalam keseharian kita dapat mendirikan mesbah keluarga di mana ada pujian, pembacaan firman, penyembahan, di mana orang tua dapat mendidik anak-anak mereka di sana. Saling mengasihi di sana, menghormati, dan mengampuni. Ini hal yang tidak kalah pentingnya dalam keluarga. Dan persekutuan antara keluarga pun kita bisa jalin di dalam kelompok-kelompok kersel. Jadi kita memiliki kelompok kersel. Di sana antara keluarga boleh dihimpun dan beribadah bersama-sama. Ini poin yang kedua. Namun Bapak Ibu, kalau kita membaca di Hakim-Hakim 2 ayat 11 sampai 13, ya sebenarnya bangsa Israel ini mengingkari komitmen ini. Ya, seperti dikatakan dalam Hakim-Hakim 2 ayat 11 sampai 13. Lalu orang Israel melakukan apa yang jahat di mata Tuhan, dan mereka beribadah kepada para Baal. Ayat 12, mereka meninggalkan Tuhan Allah nenek moyang mereka yang telah membawa mereka keluar dari tanah Mesir, lalu mengikuti Allah lain. 13, demikianlah mereka meninggalkan Tuhan dan beribadah kepada para Baal dan para Asitoret. Saya berharap Gereja Bethel Indonesia tidak seperti yang dilakukan oleh bangsa Israel ini. Melanggar, ya, mencederai komitmen yang telah mereka katakan bahwa mereka akan tetap beribadah kepada Tuhan. Kenyataannya mereka pergi beribadah kepada Baal. Saya berharap apapun kesulitan yang sedang kita hadapi di tengah-tengah pandemi COVID-19 ini, Bapak Ibu Saudara, kita tetap berharap beribadah kepada Tuhan kita, Yesus Kristus. Di gereja tentu pada setiap hari Minggu, tapi hari-hari di mana kita melakukan ibadah, baik di kersel, mesbah keluarga, itu perlu terus-menerus dikembangkan. Dan poin yang ketiga dari seluruh pembacaan kita pada ayat 19 sampai 24, mereka memantapkan komitmen untuk beribadah kepada Tuhan. Ya, komitmen untuk menjadi keluarga-keluarga yang melayani Tuhan dengan taat dan setia. Jadi bukan hanya kita sekedar beribadah, tapi kita juga melakukan pelayanan. Bapak, ibu, anak-anak melakukan pelayanan, baik di gereja, ataupun di dalam mesbah keluarga, ataupun di kersel yang kita telah bangun, Bapak, Ibu, Saudara sekalian. Ya, kita bisa melayani Tuhan. Yosua menantang bangsa itu untuk menjadi saksi atas keputusan mereka sendiri. Jadi mereka harus berani mengatakan bahwa mereka mantap untuk mencari hadirat Tuhan, bukan kepada perkara-perkara lain. Peribadahan ini sangat penting. Gereja Bethel Indonesia Pasir Koja menyediakan berbagai pelayanan agar supaya keluarga-keluarga bisa melayani dalam komisi-komisi atau kategorial, pelayanan kategorial. Misalnya di sekolah minggu, di remaja atau di youth, maupun bapak atau
wanita-wanita Bethel Indonesia. Kita bisa melayani di sana dengan sungguh-sungguh. Kenapa Bapak Ibu? Supaya pelayanan kita, ibadah kita tetap mantap di tengah-tengah situasi di mana kebaktian, di mana ibadah sangat dibatasi dalam kondisi pandemi COVID-19 ini. Ya, bahkan dikatakan di dalam kitab terakhir dari kitab Perjanjian Lama, di dalam Maleakhi di situ disebutkan, maka Maleakhi 3 ayat 18, maka kamu akan melihat kembali perbedaan antara orang benar dan orang fasik, antara orang yang beribadah kepada Allah dan orang yang tidak beribadah kepadanya. Jadi ada perbedaan, saudara. Ya, ada perbedaan yang sangat nyata. Saya memberikan contoh, ya, seperti yang ditulis oleh Tim LaHaye, ya, dalam bukunya You and Your Family. Ya, dia bagaimana dia membandingkan dua keluarga antara Max Jukes dan Jonathan Edwards. Ya, saudara bisa lihat di sini. Ya, Max Jukes itu seorang kriminal, saudara. Sedangkan Jonathan Edwards adalah seorang hamba Tuhan. Ada contoh-contoh di sana. Yang pertama, Max Jukes memiliki 1026 orang keturunan. Sedangkan Jonathan Edwards memiliki 729 orang keturunan. Nomor 2, 300 orang mati di usia muda. Max Jukes, saudara. Sedangkan Jonathan Edwards, 300 orang pengkhotbah. 3, ada 100 orang di penjara dengan berbagai kasus. Ini Max Jukes. Tetapi ada 65 profesor di berbagai universitas atau university di Amerika Serikat dari keturunan Jonathan Edwards. Keturunan Max Jukes yang nomor 4, Bapak Ibu, 190 orang pelacur, wanita tunasusila. Tetapi apa yang terjadi pada Jonathan Edwards? Dia 13 orang penulis buku yang sangat terkenal. 100 peminum alkohol. Ini keturunan Max Jukes, saudara. Ya, yang suka mabuk itu, saudara. Namun Jonathan Edwards, ya, kalau saudara perhatikan, ada 3 orang pejabat pemerintah. Dan yang nomor 6, profesi dari Max Jukes adalah seorang penyelundup alkohol yang tidak bermoral. Ya, ada 1 wakil presiden dari keturunan Jonathan Edwards. Jadi saudara bisa lihat perbandingannya antara orang yang suka beribadah dengan orang yang tidak suka beribadah. Sangat jelas. Orang yang takut akan Tuhan memiliki keturunan yang diberkati oleh Tuhan. Tetapi orang-orang yang tidak mau beribadah, atau barangkali bisa disebut malas beribadah, ada resiko yang juga terjadi, saudara. Biarlah contoh-contoh ini membuka wawasan kita, membuka iman kita, seperti apa yang dikatakan oleh Yosua. Keteladanan Yosua dalam ibadah. Ini sangat penting, Bapak Ibu Saudara. Dia berkata kepada umat Israel, saudara. Dia bilang begini, saudara, ya. Me and my household, I will service the Lord. Saya dan seluruh keluargaku, aku akan beribadah kepada Tuhan. Ini hal yang penting. Saya ajak gereja Bethel Indonesia, keluarga-keluarga yang mendengarkan hal ini. Ayo, mari kita lakukan ibadah dengan sungguh-sungguh takut kepada Tuhan, dengan tulus ikhlas dan tetap setia. Karena itulah yang Allah kehendaki untuk memberkati hidup saudara hari ini dan terus kekal sampai Maranatha. Tuhan memberkati saudara. Amin. Mari kita berdoa, saudara. Bapak Ibu, supaya kita boleh memperoleh keluarga-keluarga yang takut akan Tuhan, yang mencintai kesetiaan dan ketaatan kepada Tuhan. Terima kasih Tuhan Yesus. Ajar kami Tuhan menjadi keluarga-keluarga yang beribadah. Baik itu di gereja, kami lakukan secara konsisten. Di dalam mesbah-mesbah keluarga setiap hari. Agar supaya kami boleh hidup di dalam berkat ilahi yang begitu luar biasa. Biarlah contoh-contoh yang kami telah dengar pada pagi hari ini membuka wawasan kami untuk takut akan Tuhan, untuk mencintai ketaatan dan kesetiaan di dalam beribadah. Terima kasih ya Bapa. Kau memberkati setiap keluarga yang hadir pada ibadah pada pagi hari ini. Bapak, ibu, anak-anak, mungkin ada menantu, cucu, bahkan juga teman-teman atau saudara-saudara kami yang ada di sekitar kami. Kami berdoa Tuhan, jadikanlah ibadah kami menjadi ibadah yang diberkati oleh Tuhan Yesus Kristus. Sekarang ini dan sampai selama-lamanya. Haleluya. Amin.
Shalom saudara yang dikasih Tuhan. Kita akan memasuki pada bulan Juni ini bulan keluarga. Ya, Tuhan selalu bekerja mewujudkan rencananya melalui keluarga. Seperti dalam Kejadian 1 ayat 28 dikatakan, beranak cuculah dan bertambah banyak, penuhilah bumi, taklukkanlah itu dan berkuasalah atasnya. Artinya Tuhan melalui keluargalah Tuhan mau mewujudkan rencananya. Ya, sayang sekali Adam dan Hawa yang diberi tugas itu, saudaraku, telah gagal. Itulah sebabnya kenapa lalu Tuhan kembali melalui satu keluarga yang sederhana, namanya keluarga Yusuf dan Maria, saudaraku. Tuhan mewujudkan rencananya dengan menitipkan Tuhan Yesus ke dalam keluarga ini. Dan Tuhan Yesus menyelesaikan tugasnya itu dengan sempurna, saudara ya, dengan luar biasa, dengan sempurna. Jadi sekali lagi rencana Tuhan diwujudkan di dalam dan melalui keluarga. Kalau saudara mengerti ini, saudara akan menganggap betapa pentingnya keluarga yang saudara bangun bersama-sama. Ya, baik suami, istri maupun anak-anak, semua adalah sesuatu yang penting. Nah, dalam minggu pertama dan kedua, jelas di situ dibicarakan tentang keluarga yang beribadah dan yang melayani. Ya, keluarga yang beribadah dan yang melayani itu adalah keluarga yang akan mempunyai dampak di dalam kehidupan baik orang-orang sekitarnya maupun anggota keluarga tersebut. Satu cerita yang menarik tentang John Wesley dan Charles Wesley. Ya, ini dua hamba Tuhan yang paling dihormati di Inggris, dianggap sebagai orang yang paling dicintai dan dihormati di Inggris, saudaraku. Dua orang ini bisa jadi begitu hebat karena dia punya seorang mama yang hebat. Ya, nama mamanya itu Susanna Wesley, saudaraku. Ya, setiap makan, sebelum makan siang dan dikatakan sebelum malam untuk tidur, mamanya selalu membacakan firman Allah, sharing dengan mereka, lalu berdiskusi dengan mereka, menanamkan nilai-nilai takut akan Tuhan, kehidupan beribadah dan melayani kepada mereka. Tidak aneh kalau dua orang ini menjadi orang yang membuat sejarah di dalam kerajaan Inggris. Dan sampai hari ini dihormati. Sekali lagi saudara nggak akan tahu betapa hebatnya anak saudara nanti. Keturunan saudara betapa luar biasanya. Bagian kita adalah memberi teladan, memberi contoh. Bagian kita adalah saudaraku mempersiapkan mereka, saudaraku ya. Ya, menyediakan sarana untuk mereka bisa beribadah dan melayani Tuhan. Doronglah mereka, saudaraku. Dan bukannya hanya dorong, kasihlah contoh. Ya, bahwa kita juga suka, senang, menikmati ketika kita melayani. Tentu ada beban, ada masalah, ada kekecewaan kadang-kadang. Tetapi jangan pernah tinggalkan pelayanan, saudaraku. Jangan pernah tinggalkan ibadah. Karena itu adalah dasar saudara membangun keturunan-keturunan yang hebat dan takut akan Tuhan. Ya, minggu ketiga itu bicara tentang Tuhan Yesus sebagai teladan. Ya, Tuhan Yesus kalau saudara melihat, dia memberikan dirinya, tubuhnya, nyawanya, darahnya untuk jemaat. Ya, itulah sebabnya kenapa dikatakan bahwa pernikahan itu seperti hubungan Kristus dengan jemaat. Itu ada dalam kitab Efesus 5 ayat 22 sampai ayat 32. Ya, hubungan Kristus dengan jemaat. Seorang pria harus seperti Kristus. Dia ya mengorbankan dirinya, memberi yang terbaik untuk istri dan anak-anaknya. Sebaliknya istri menghormati suaminya. Dan itu akan dibahas pada minggu yang ketiga. Sudah Tuhan Yesus sudah kasih teladan. Bagaimana dia sudah memberi yang terbaik supaya gerejanya meraih kemuliaan bersama-sama dengan dia. Itulah yang dilakukan oleh seorang pria. Bagaimana dia membawa istri dan anak-anaknya di dalam kehidupan yang lebih baik, yang lebih indah, lebih luar biasa. Dan baru pada minggu yang keempat kita akan belajar tentang kasih yang mempersatukan, yang mengikat, ya, sehingga rumah tangga itu menjadi langgeng, menjadi indah, menjadi luar biasa. Ya, tidak ada yang bisa melumas seperti melumas, saudaraku ya. Mesin itu kalau tanpa oli, tanpa pelumas dia akan rusak. Nah, rumah tangga itu dilumas apa? Dengan kasih. Jadi Bapak, Ibu, Saudara sekalian, biarlah kasih itu yang selalu menjadi bagian dalam rumah tangga kita. Ya, kasih itu apa? Saling mengampuni, murah hati, tidak menyimpan dendam, memberi yang terbaik, tidak melakukan hal-hal yang jahat. 1 Korintus 13 jelas itu. Kalau itu diterapkan dalam rumah tangga saudara, maka engkau akan menikmati surga di dunia, saudara. Kita bukan hanya naik ke surga, kita bisa menikmati surga di dunia ketika kita menikmati kehidupan rumah tangga yang indah.
Jadi selama 4 minggu ini saudara, mari kita sungguh-sungguh belajar bagaimana membangun rumah tangga yang indah, yang menjadi berkat bagi banyak orang. Tuhan memberkati saudara. Amin. Shalom Jemaat GBI Pasir Koja yang dikasihi Tuhan. Bagaimana kabar saudara sekalian? Berharap kabar baik semuanya dan dalam keadaan sehat. Kita imani penyertaan Tuhan akan semakin nyata serta gairah dan semangat yang baru dari Tuhan akan menyertai kita di sepanjang tahun 2021 ini. Berjumpa kembali dengan saya, Jen Stefani, akan menyampaikan kegiatan gereja sepanjang minggu ini. Berikut pengumuman selengkapnya. Ibadah online tetap ada setiap hari Minggu dimulai pukul 8 pagi. Ibadah offline Minggu 6 Juni 2021, cabang Taman Mimosa jam 9 pagi, Pasir Koja nomor 39 jam 10 pagi, dan cabang Bandung Selatan jam 5 sore. Cabang SCC pukul 4 sore. Dilaksanakan dengan mengikuti protokol kesehatan dengan adaptasi kebiasaan baru. Bagi saudara yang mau mengikuti ibadah offline, wajib reservasi terlebih dahulu, minimal 1 hari sebelum pelaksanaan ibadah. Ibadah Abi. Hai adik-adik sekolah minggu, yuk kita ibadah sekolah minggu online seperti biasa di channel YouTube Abi Pasko 39 Bandung. Judul cerita firman Tuhan hari ini, Minggu 6 Juni 2021 adalah Hati yang Bersih. Aktivitas online yang sudah selesai dikerjakan bisa difoto dan dikirimkan ke guru Abi masing-masing. Paling lambat jam 5 sore ini ya. Selamat hari Minggu. Selamat beribadah. Tuhan Yesus memberkati. Ibadah wanita. Komisi WBI dan Kompas mengundang seluruh jemaat untuk mengikuti ibadah keluarga bersama Pendeta Insinyur Jarod Wijanarko dengan tema Keluarga yang Berbuah Bagi Allah, Fruitful Family. Selasa, 8 Juni 2021 pukul 6 sore lewat media Zoom yang akan di-relay live ke YouTube. Tuhan Yesus memberkati. Doa malam, mengundang jemaat untuk bersekutu di doa malam melalui Zoom yang diadakan setiap hari pukul jam 8 malam. Link dan password dapat menghubungi Bapak Erisanto. Ibadah RBI. Shalom anak muda, ibadah Link Youth minggu kedua, Sabtu 2 Juni 2021 pukul 5 sore akan diadakan online via Zoom dengan tema Berbakti pada Orang Tua dengan pembicara Kevin Eldiwan. Link Zoom akan dibagikan H-1 atau teman-teman bisa memintanya via DM Instagram @link_youth_GBI Pasko. Ditunggu ya teman-teman, see you, Tuhan Yesus memberkati. Shalom Bapak Ibu, kami menginformasikan bahwa GBI Pasir Koja 39 Bandung akan membuka bimbingan baptisan dan teologi Mesias bagi umum yang akan dimulai hari Selasa 15 Juni 2021 bagi seluruh jemaat baik di Pasko 39, GSG, SCC maupun Bandung Selatan yang akan dibaptis diundang untuk ikut bimbingan dahulu. Untuk mendapat informasi yang lebih jelas, Bapak Ibu rekan-rekan semua bisa menghubungi Dedi Gunawan nomor HP 0877 977 60485. Demikian informasi dari Komisi Pengajaran yang dapat kami sampaikan. Terima kasih, Tuhan Yesus memberkati. Selamat kepada saudara-saudara yang berulang tahun di minggu ini.
Demikian pengumuman minggu ini. Informasi kegiatan gereja selengkapnya dapat dilihat di Instagram dan web GBI Pasko. Bagi saudara yang ingin melihat ibadah online minggu-minggu sebelumnya, dapat melihatnya di YouTube GBI Pasko 39. Jangan lupa untuk klik subscribe channel ini untuk mendukung dan membuat pelayanan online GBI Pasirkoja 39 Bandung lebih luas lagi. Dan nyalakan loncengnya untuk mendapatkan update terbaru. Saya, Jen Stefani, mewakili kru 39 News yang bertugas mengucapkan terima kasih atas perhatian saudara. Lakukan firman Tuhan yang sudah kita dengar. Tuhan Yesus pasti memberkati. Puji Tuhan, kita telah mendengarkan firman Tuhan, kiranya menjadi berkat dan rema untuk kita semua, serta dan melakukannya dalam kehidupan sehari-hari. Bagi saudara yang punya beban doa atau ingin didoakan, bisa menghubungi nomor di bawah ini. Mari kita masuk dalam doa syafaat. Bapa yang baik, kami datang di hadapan Engkau pada pagi hari ini. Terima kasih Tuhan untuk kebaikan Engkau sampai saat ini. Bapa, kami bertuk seluruh gereja-gereja yang ada di Indonesia Tuhan. Engkau memberkati setiap gereja-gereja. Bapa, kami bertuk gereja Pasirkoja. Kami bawa hamba-Mu Tuhan Pendeta Payan Sehan dan Pak Simon. Tuhan, Engkau memberkati mereka dengan kuasa-Mu. Berkati pelayanannya, berkati dimanapun berada Tuhan, agar nama Engkau dimuliakan. Demikian juga Tuhan para setiap gembala-gembala, baik di pusat atau di cabang-cabang. Tuhan, Engkau yang memelihara mereka. Satukan iman kami semua Bapa, agar kami jadi hamba-hamba Tuhan yang diberkati oleh Engkau. Terima kasih Bapa, Engkau baik untuk gereja Pasko. Demikian juga Tuhan, kami untuk bangsa negara Indonesia. Tuhan, bangsa kami ada di dalam milik Engkau. Berkati Pak Jokowi, para menteri-menteri, anggota DPR, MPR, semuanya Tuhan. Kami doakan dalam tangan Tuhan, biar belas kasihan, hikmat dan akal budi menyertai bangsa kami. Sehingga bangsa kami boleh dipulihkan, diberikan kemenangan dalam menghadapi masalah ini. Bapa, kami beruntuk vaksin yang sudah berjalan. Terima kasih Tuhan. Engkau yang menolong, Engkau yang mengajarkan terus Bapa vaksin-vaksin yang akan datang. Agar seluruh bangsa kami, bahkan dunia ini boleh menerima kekuatan daripada Engkau. Bapa, kami berdoa juga untuk jemaat-jemaat Pasirkoja yang mungkin hari ini mengalami kesulitan atau kesukaran atau sakit penyakit atau beban apapun. Tuhan, kami percaya Engkau Allah kami yang luar biasa. Engkau Allah kami yang ajaib. Engkau mengenal pribadi lepas pribadi Tuhan. Anak-anak-Mu di Pasko, mulai pada orang tua, remaja, kaum muda, siapapun Tuhan hari ini. Di dalam nama Yesus, Engkau yang berikan kesembuhan, kesehatan dan mujizat. Bapa, banyak hal yang terjadi selama pandemik ini. Tetapi kami selalu bersyukur untuk pemeliharaan Engkau. Engkau tidak pernah membiarkan kami, Bapa. Engkau selalu ada dalam diri kami. Untuk kami melihat kebaikan-kebaikan Tuhan. Banyak hal mujizat-mujizat terjadi bagi gereja Pasko. Bagi setiap jemaat-jemaat kami yang mengalami mujizat Tuhan. Rumah-rumah tangga dipulihkan. Perekonomian dipulihkan. Semuanya karena kasih sayang daripada Engkau. Inilah doa kami Tuhan. Kami percaya Engkau selalu ada untuk setiap gereja. Bagi bangsa kami. Bagi setiap anak-anak Tuhan dimanapun berada Bapa. Bahkan pada pagi hari kami yang itu ibadah online. Kami percaya kami sudah dijamah, disembuhkan oleh Engkau. Dalam nama Yesus ini doa kami dan ucapan syukur kami serahkan dalam tangan Tuhan. Haleluya. Amin. Amin. Bapak, Ibu, Saudara-saudara, sebelum kita mengakhiri ibadah kita pada pagi hari ini, saya mengajak saudara-saudara bangkit berdiri dan saya akan berdoa agar supaya diberkati Tuhan. Keluarga yang takut akan Tuhan, keluarga yang diberkati oleh Tuhan, keluarga yang tulus ikhlas beribadah. Mari kita angkat tangan bersama-sama. Bapa Sorgawi, terima kasih untuk pagi hari ini.
Kami kembali boleh diingatkan oleh firman-Mu, mau meneladani bagaimana sikap hidup Yosua, seorang pribadi, seorang pemimpin bangsa Israel yang memberikan pesan-pesan terakhir sebelum dia berpisah dari bangsanya untuk beribadah kepada Engkau. Ajar kami Tuhan pada pagi hari ini untuk beribadah di tiap-tiap hari Minggu dalam ibadah di gereja ataupun mesbah keluarga kami setiap hari di rumah kami masing-masing. Kami boleh saling mengasihi, kami boleh saling mengampuni, kami boleh saling menghormati satu sama yang lain dalam kasih yang luar biasa. Terpujilah Engkau ya Bapa. Terpujilah nama-Mu Tuhan. Tuhan memberkati dan melindungi engkau sekalian. Tuhan menyinari engkau dengan wajahnya dan memberikan kasih karunia-Nya. Tuhan menghadapkan wajahnya dan memberikan kepada engkau sekalian damai sejahtera. Kekasih-kekasih Allah, keluarga-keluarga yang diberkati oleh Tuhan. Biarlah kasih karunia dari Allah Bapa di sorga, cinta kasih dari Tuhan Yesus Kristus, dan persekutuan dengan Roh Allah yang kudus menyertai saudara sekalian pagi ini dan terus kekal sampai Maranatha, Tuhan Yesus datang pada kali yang kedua. Sama-sama kita katakan, amin.